teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar tentang pemuaian. Apa itu pemuaian, teman-teman di rumah? Ada yang tahu? Nah, pemuaian kali ini sebelumnya Pak Guru akan memberikan beberapa contoh, ya, beberapa contoh. Kalian bisa lihat seperti ini, ada orang yang kurus, ada orang yang gemuk, ada laki-laki ini agak langsing. Nah, kemudian ada orang laki-laki ini kemudian menjadi gemuk. Manakah apakah contoh ini termasuk pemuaian, teman-teman? Saya yakin di rumah kalian pasti menjawabnya bukan pemuaian. Nah, untuk selanjutnya saya ambil contoh biji. Awalnya tanaman ini berupa biji, kemudian tumbuh, berkembang menjadi sebuah tanaman yang di sini. Nah, seperti itu. Apakah ini termasuk pemuaian? Saya yakin kalian menjawabnya bukan. Kemudian seperti ini, ada anak kecil, anak bayi, kemudian berkembang menjadi dewasa. Apakah seperti ini juga disebut dengan pemuaian? Bukan. Benar, kalian di rumah menjawabnya. Nah, saya sekarang memberikan contoh seperti ini. Tabel ini pada malam hari kelihatan tegang, tetapi ketika siang hari kelihatan kendor. Apakah ini disebut dengan pemuaian? Mengalami pemuaian? Benar. Kalian di rumah menjawab dengan benar bahwa ini mengalami pemuaian. Selanjutnya termometer ini awalnya isinya pendek, kemudian menjadi lebih tinggi ukurannya, isinya. Apakah ini juga disebut pemuaian? Benar. Kalian benar di rumah. Nah, lalu apa yang ada benda ini tentang pemuaian, ya? Kalau begitu, atau kalian di rumah, apa yang kalian maksud dengan pemuaian? Pemuaian adalah perubahan ukuran benda, bisa panjang, bisa luas, bisa volume, menjadi lebih besar karena adanya pertambahan suhu. Nah, kalian di rumah ketika tadi saya memberikan contoh ada orang yang kurus menjadi gemuk, apakah ukurannya menjadi lebih besar? Benar, ukurannya menjadi lebih besar. Tetapi lebih besarnya bukan karena pertambahan suhu. Ya, kalau mengalami pertumbuhan suhu, tadinya kurus menjadi gemuk, pasti dia tadinya 36 derajat normalnya, kemudian gemuk menjadi 50 derajat. Wah, bisa mengerikan, ya kan? Kita menyentuh saja nggak berani, salamin saja nggak berani. Ya, seperti itu. Kemudian saya memberikan contoh gambaran seperti ini. Jadi ketika tadi pemuaian ada pertambahan panjang, bisa pertambahan luas, bisa pertambahan suhu, bisa pertambahan volume. Nah, maka saya akan memberikan contoh seperti ini, teman-teman di rumah. Nah, ketika kalian lihat di sini, kita lihat ini ada sebuah batang logam. Panjang awalnya adalah L0. Jadi kalau ada istilah di IPA itu L0 adalah menunjukkan panjang awal. 0 artinya 0 detik. Jadi awal pengukuran. Di sini ada lambang T. Kalau T besar itu artinya temperatur, sedangkan kalau T kecil itu waktu. Nah, 0 menunjukkan awal pengukuran suhu atau temperatur. Selanjutnya, nah, ketika dia mengalami pertambahan panjang dalam waktu tertentu, dan pertambahan panjang itu disebabkan oleh pertambahan suhu ini, maka dia mengalami
perubahan panjang ini teman-teman. Nah, perubahan panjang atau disebutnya delta. Jadi delta itu menunjukkan selisih, bisa perubahan, ya, bisa selisih, bisa perubahan, atau bisa beda. Ya, kita bahas seperti itu. Itu namanya lambang dari delta di sini. Nah, kalau delta L berarti selisih panjang L atau selisih panjang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya LT-nya ini saya isi 10 cm. Nah, ini kemudian saya isi dengan 9 cm. Berarti delta L-nya berapa? Nah, delta L-nya adalah 1 cm. Tahu dari mana? Nah, kalian di rumah 10 cm dikurangi 9 cm seperti itu. Oke, selanjutnya ada perubahan luas tadi ya teman-teman. Jadi awalnya adalah misalnya logam ini awalnya A0. Setelah dia mengalami pertambahan suhu menjadi AT atau mengalami perubahan luasan, jadi lebih luas. Seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya balok logam ini awalnya V0, maka ketika mengalami pertumbuhan suhu adalah VT. Jadi VT ini menunjukkan volume dalam waktu tertentu atau volume akhir lah, gampangnya seperti itu. V0 adalah volume awal. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kira-kira gambaran tentang pemuaian. Nah, kemudian apa ya bedanya dengan penyusutan? Hampir sama, hanya penyusutan di sini adalah perubahan ukuran benda, bisa panjang, bisa luas, bisa volume menjadi lebih kecil karena adanya pengurangan suhu. Nah, bedakan tadi ketika pemuaian adalah ada pertambahan suhu, tapi kalau di penyusutan ada pengurangan suhu seperti itu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Coba kalian lihat nih. Termometer ini awalnya tinggi, tapi ketika suhunya turun maka menjadi lebih rendah ukuran isinya, bisa alkohol, bisa raksa. Kabel pada siang hari kelihatan kendor, tapi ketika malam hari suhunya turun akan menjadi lebih tegang seperti ini. Itu yang dinamakan dengan penyusutan. Baik teman-teman, pertemuan kita hari ini cukup. Sukses dan salam sehat buat kalian semua.